Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, hari Minggu biasa yang ke-22. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, ayat 14 sampai dengan 15, dan ayat 21 sampai dengan 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hojat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap agama ditumbuh kembangkan hidup rohani lewat lembaga hukum, aturan, tata cara, upacara, dan pemahaman kitab suci. Jadi ada tujuan, yakni kerohanian, dan ada pula sasarannya, yaitu kelembagaan tadi. Dalam kenyataan kerap tujuan dan sarana saling bertukar. Misalnya, tata upacara atau hukum-hukum agama menjadi makin dipentingkan dan menyingkirkan semua yang dirasa tidak sejalan. Akibatnya, kelembagaan lambat laun menjadi tujuan beragama, bukan lagi sarana. Orang bisa mulai merasa sesak, kurang leluasa. Sering dalam keadaan seperti ini ada usaha pembaharuan untuk menjernihkan tujuan semula. Saudara-saudari yang terkasih, permasalahan ini tercermin pula dalam warta Injil hari ini yang kita dengarkan bersama tadi. Yesus yang ditanya orang Farisi dan ahli Taurat, mengapa murid-muridnya tidak menaati adat turun-temurun membasuh tangan sebelum makan. Orang-orang itu mencurigai Yesus dan murid-muridnya sebagai kaum yang tidak peduli lagi akan lembaga agama. Namun dari jawaban yang diberikan Yesus dapat disimpulkan bahwa Yesus bukannya hendak mengurangi wibawa kelembagaan agama. Ia justru ingin memurnikannya sehingga dapat membawa ke tujuan yang sesungguhnya. Ia memakai bahasa yang amat nyata, seperti pernyataan bahwa yang perlu dibasuh bukannya tangan atau piring mangkok, melainkan hati atau batin manusia.
Saudara-saudari yang terkasih, memang ada kewajiban membasuh diri sebelum masuk dalam bait Allah, sebelum beribadat. Tetapi yang dibicarakan dalam Warta Injil hari ini ialah pembasuhan tangan secara ritual sebelum makan, dan bukan ritual dalam kaitannya dengan ibadat. Sebenarnya Yesus tidak sungguh perlu ditanya-tanya mengenai hal seperti itu. Karena apa? Karena permasalahannya hanya menyangkut para imam Yahudi. Yesus dan para muridnya itu kan bukan imam dan tidak bertugas sebagai imam dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, masalah yang terungkap dalam warta hari ini mencerminkan keadaan pada zaman generasi kedua pengikut Yesus. Pada masa itu praktek membasuh tangan juga dijalankan oleh orang Yahudi yang bukan imam sebelum makan sebagai ungkapan kesalehan. Ternyata para pengikut Yesus generasi kedua dari kalangan Yahudi banyak yang tidak menjalankannya. Mereka sebenarnya hanya mengikuti adat yang lebih tua dan tidak menambah-nambah dengan pelbagai praktek kesalehan. Mengapa? Saudara saya terkasih, mereka belajar dari generasi pertama yang mengikuti sikap Yesus terhadap hukum agama, yakni menghayati semangatnya, bukan huruf atau bentuk luarnya. Patut diingat, para pengikut Yesus waktu itu belum menganggap diri dan belum dianggap memeluk agama baru. Mereka tidak mengikuti ritualisme dan legalisme yang semakin terasa di beberapa kalangan Yahudi pada zaman setelah Yesus. Baru kemudian mereka semakin menjadi agama baru karena makin kelihatan dan terasa berbeda dengan tata cara dalam agama Yahudi. Kiranya penginjil Markus menyusun Injilnya dengan latar belakang seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya kaum Farisi itu orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mau hidup menjalankan perintah agama secara radikal, bahkan harafiah. Mereka mau menunjukkan inilah hidup mengikuti ajaran agama turun-temurun. Dan mereka berpengaruh besar dalam Sanhedrin, yakni lembaga peradilan agama dan pemerintahan di kalangan orang Yahudi. Mereka punya keyakinan hidup seperti yang mereka jalani itu nanti akan berlangsung juga di akhirat. Jadi mereka mau menyucikan hidup duniawi sehingga menjadi semacam antisipasi hidup nanti. Di kalangan seperti inilah mulai tumbuh upaya-upaya kesalehan yang lebih besar dari yang biasa diatur dalam adat dan hukum agama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam menanggapi kecenderungan ritualisme dan upaya menjamin keselamatan lewat sarana kesalehan itu, para pengikut Yesus dari generasi kedua dan selanjutnya mencoba mengingat-ingat apa yang kiranya sudah dan akan diajarkan Yesus sendiri. Ada dua garis yang mereka temukan dan kedua-duanya ada dalam warta Injil hari ini. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, mereka yakin bahwa sang guru mengajarkan ibadat yang tulus, bukan sekedar puji-pujian dangkal yang tidak disertai keyakinan rohani. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus bab atau pasal 7 ayat 6 sampai dengan 7. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Di situ, saudara-saudari yang terkasih, ditampilkan kembali nubuat Yesaya 29 ayat 13 yang berisi amatan tajam terhadap kurangnya integritas dalam kehidupan agama orang-orang di Yerusalem, pusat keyahudian waktu itu. Agama dijadikan dalih kepentingan manusiawi, kepentingan pihak yang berkuasa waktu itu. Akibatnya, macam-macam ketidakadilan terjadi dan dibenarkan oleh cara beragama.
Ibadah di bait Allah memang dikelola baik, tetapi korupsi, kemelaratan didiamkan saja. Dengan demikian hidup rohani makin terpisah dari kehidupan yang nyata. Inilah yang dikecam oleh orang seperti Nabi Yesaya. Gemanya terdengar dalam warta Injil hari ini. Lalu yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, para murid dari generasi kedua itu juga tahu bahwa hidup rohani yang tulus, jadi hidup beragama yang sejati, bertujuan memurnikan hati atau batin manusia. Bila sungguh-sungguh, maka tidak perlu lagi khawatir apa ada yang mengotori atau yang perlu disucikan dulu. Orang sudah hidup dalam kesucian batin yang mengangkat yang ada di luar. Bahkan mereka yakin guru mereka menganggap yang ada dalam hidup sehari-hari itu bersih, tidak mengotori. Saudara-saudari yang terkasih, yang bisa mengotori itu tentunya hati atau batin yang tidak bersih. Inilah yang dikembangkan dalam Markus 7 ayat 14 sampai dengan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih, bila orang beranggapan yang di luar itu hanya mengotori belaka, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan hati atau batin yang bersangkutan sendirilah yang tidak beres. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, dua pokok jawaban itu tetap berarti bagi zaman kita saat ini. Sekarang ada kecenderungan menjalankan sikap agamais secara berlebihan. Yang ada di luar lingkup keagamaan dianggap kotor dan busuk. Tetapi perlu diingat, manakah tujuan hidup beragama yang sebenarnya? Melawan dunia dengan asal melawan atau mengembangkan hidup rohani yang mantap sehingga dapat berdialog dengan pihak lain? Mungkin kita akan merasa bahwa kita sudah jauh lebih maju dari pelbagai kelompok lain. Kita merasa toleran, terbuka, berpijak pada kenyataan di masyarakat. Maka pertanyaan ini, saudara-saudari yang terkasih, sungguh baik untuk direnungkan bersama. Sungguh sudah bersihkah yang ada di dalam hati atau batin kita? Apakah kita memiliki cara pandang yang memadai mengenai keadaan sekitar kita? Atau asal giat belaka, asal mengubah, asal memasyarakat? Arah jawaban kedua tadi masih banyak artinya. Ingat dan sadarilah bahwa hanya bila kita juga bersih dari dalam, maka yang keluar akan bersih. Bila tidak, maka kita hanya mengeruhkan suasana. Saudara-saudari yang terkasih, kalaulah pada akhir warta Injil hari ini terdapat daftar panjang berbagai macam kebobrokan moral, jumlahnya ada 13 butir. Yang pertama adalah pikiran jahat, yakni itikat busuk. Dan yang terakhir, kebebalan. Tidak bisa membeda-bedakan apa yang boleh dan tak boleh dikerjakan. Sebetulnya erat berhubungan. Bila orang tak punya sikap batin bijak, kebusukan nomor 13, maka yang ada dalam pikirannya ialah rencana yang akhirnya buruk belaka, kebusukan nomor 1. Dengan tiadanya kebijaksanaan batin itu, maka akan menelurkan 11 kebusukan lain seperti yang tertulis di antaranya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagi pembaca zaman itu, cukup jelas bahwa Yesus tidaklah mendaftar kebusukan begitu saja, di mana benih kebusukan sendiri merajalela, yakni dalam batin manusia yang tidak peduli lagi akan sisi-sisi rohani. Hati atau batin yang demikian itu memupuk kebusukan. Berdasarkan apa yang diurai tadi, maka perlulah kita bertanya diri sebagai refleksi atau permenungan kita minggu ini. Bagaimana sebenarnya keadaan, situasi, kondisi kita sebagai umat beriman? Apakah kita hanya mementingkan hal-hal lahiriah
aturan-aturan dan perintah agama sehingga kita secara lahiriah nampak saleh? Ataukah kita senantiasa mengusahakan dan mengutamakan hati atau batin kita supaya tidak kotor, sehingga apa yang kita wujudkan atau hasilkan dalam hidup sehari-hari buah-buah keutamaan ilahi? Saudara-saudari yang terkasih, seandainya sampai saat ini kita masih bergumul pada hal-hal yang lahiriah, namun hati atau batin kita penuh kebusukan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari sana? Dengan situasi kondisi seperti ini, perlulah kita menumbuhkan kepekaan rohani kita sehingga kebusukan tak subur lagi dalam hidup kita. Hendaknya kita mau berefleksi dan bermenung, bertanya apa yang harus kita lakukan sehingga hati atau batin kita sungguh bersih, dan ini menjadi dasar hidup serta pelayanan kita sebagai umat beriman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, basuhlah diri kami dengan air kesucian Roh-Mu, sehingga hati kami akan senantiasa memancarkan kesucian yang keluar dari hati-Mu sendiri. Kami sadar akan kenyataan hidup kami yang penuh noda dosa. Maka ampunilah diri kami, bersihkanlah raga dan batin kami. Maka hidup kami akan menjadi pujian kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.